Saya mengajak setiap saudara yang terkasih di dalam Kristus dan seluruh pelayan Tuhan di dalam Kristus dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam GBI River of Life dan di dalam Kristus. Ibadah secara onsite di GBI River of Life akan berjalan kembali pada awal bulan November disertai dengan perjamuan kudus yaitu pada tanggal 7 November. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara yang sudah rindu untuk ibadah secara onsite, boleh ayo kita bersama-sama, boleh kita ibadah kembali di Pantai Indah Kapuk yang di lantai 7 unit K dan H, dan kita boleh memuji, menyembah bersama-sama kepada Dia. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Saya mengajak setiap saudara boleh bergabung bersama-sama. Haleluya. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan GBI River of Life dimanapun Anda berada hari ini. Saya ingin percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari di pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bawa hati kita, pujian kita, penyembahan kita sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Engkau mengasihi dan mempedulikan kami Tuhan. Kami datang dengan tujuan memuji, meninggikan nama-Mu yang hidup melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau berkati setiap hati, setiap pikiran dan perasaan kami Tuhan, agar pujian dan syukur yang kami bawa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada Tuhan, anugerah hanya karena
tahu hidupku Tuhan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hari ini Tuhan, amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku Tuhan, amin. Kekuatanku, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan sungguh-sungguh lagi kita mau sama-sama katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, hidupku persembahkan
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh dunia akan sujud menyembah kepadamu Tuhan. Tidak peduli siapapun akan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja yang sangat luar biasa, yang mengasihi, mencintai dan mempedulikan setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kita mau sama-sama katakan, You are worthy of it all. Bahwa Tuhan sungguh mulia. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Let's sing it. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. The glory. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns. Day and night, day and night, night and day, letting suns arise. Day and night, night and day, letting suns arise. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Buat cinta-Mu yang luar biasa. Bahkan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin setiap hati kami, agar apapun yang kami lakukan dalam peribadatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji meninggikan nama-Mu yang hidup. Mari kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Anda berada hari ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit, bahkan telah naik ke surga, bahkan telah memberikan Roh Kudus sebagai penjaga, pengingat setiap kita hari-hari ini. Mari kita mau sambut Dia sebagai Raja Tuhan kita yang penuh kuasa. Kita mau naikkan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya.
kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, yang sampai hari ini masih menyertai kita melalui kuat kuasa Roh Kudus-Nya, dan mulialah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, masih bersemangat Bapak Ibu, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, nama yang bertahta dan berkuasa. Haleluya. Mari kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang. Gerakkan kakimu, gerakkan kakimu, menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melah. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama persiapkan hati pikiran kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami, bahkan buat Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap pribadi kami Tuhan, untuk menolong, mengarahkan setiap kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan
setia padamu Bapa. Hati yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama kita katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita mau sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini bagaimana keadaan saudara? Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna sepanjang minggu ini di dalam hidup setiap jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kalau pada pagi hari ini, kalau kita semua boleh datang beribadah baik secara online maupun di tempat ini, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini kalau kita datang, kita boleh beribadah itu karena kita boleh mengucap syukur, kita boleh sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Maka pagi ini mari kita persiapkan diri kita dan hati kita untuk terima berkat Tuhan yang spesial buat setiap saudara yang sungguh, yang haus, yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak setiap saudara dan saya rindu untuk mendoakan setiap saudara. Mari saya mengajak setiap saudara boleh mengangkat kedua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, baik yang beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami, maupun yang beribadah secara online dimanapun mereka berada. Saya percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang omnipresent, Kau hadir dimanapun mereka berada yang saat ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan Kau baca hati dan pikiran setiap kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Kau berkati atau taburkan benih firman-Mu sehingga menjadi rema dan jadi berkat bagi seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kau urapi setiap mereka penuh dengan Roh Tuhan. Saya berdoa yang sakit kiranya Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat Engkau angkat, Kau gantikan dengan damai sejahtera sukacita yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus yang kekurangan, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka hingga berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pagi hari ini yang siap masuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom sekali lagi. Tema pada pagi hari ini, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pada pagi ini saya ditaruh oleh Tuhan untuk kita boleh belajar tentang kekuatan di dalam doa. Katakan kekuatan di dalam doa. Artinya setiap doa orang benar, berbicara tentang orang benar adalah orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya di dalam hidup dia. Ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat yang diutus oleh Tuhan, sehingga dia boleh datang di bumi ini menjadi manusia, menebus setiap kita dari dosa kita, sehingga kita boleh dilayakkan kembali, kita boleh dibenarkan, sehingga kita boleh layak menerima kebenaran daripada Tuhan Yesus, yaitu kebenaran dari firman Tuhan. Nah, saya percaya kita semua yang menerima Dia sebagai juru selamat, maka kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Katakan amin. Saudara harus percaya bahwa setiap daripada kita, Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, berarti ada kuasa Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap kita, khususnya mulut-mulut setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu pada pagi ini, jangan dari mulut kita keluar kata-kata yang sia-sia. Karena setiap perkataan kita itu adalah doa. Nah, saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, pagi ini kita belajar tentang kekuatan doa. Di dalam Efesus 3 ayat 20, mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat 20 dan saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Bagi Dia, Yesus Kristus, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan, seperti ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, jangan membatasi pikiran kita dengan kekuatan yang ada di dalam kita. Saudara harus percaya, di dalam kita ini terbatas. Tetapi ketika kita berdoa, berarti terjadi satu hubungan secara khusus, mendatangkan hadirat surga turun, sehingga melingkupi pikiran kita, hati kita, bahkan perkataan kita. Jangan sekali-sekali kita membatasi doa kita dengan pikiran kita. Haleluya. Tetapi ketika kita berdoa, doakan saja, percaya bahwa ada satu kuasa, yaitu kuasa dari Tuhan, yang melebihi keterbatasan manusia, yang akan menjawab doa-doa saudara. Jadi kalau saudara berdoa, jangan saudara, misalkan saudara berdoa, Tuhan berkati saya, tapi dengan cara A, dengan B, dan C. Ketika saudara bergumul, saudara minta jalan keluar, sepertinya nggak ada jalan keluar, saudara minta Tuhan, sepertinya saudara berdoa secara rohani, tetapi sepertinya sesungguhnya saudara sedang mendikte Tuhan bekerja dalam hidupmu dengan caramu. Yang Tuhan mau adalah ketika kita berdoa, kita mendatangkan hadirat Tuhan, sehingga bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saudara, melebihi apa yang kita pikirkan. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara berdoa, mungkin kau berdoa, Tuhan, saya mau hutang saya dilunasi, biarlah saya diberkati dalam hal ini, dalam hal itu, sehingga saya boleh melunasi segera. Saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan, kadang apa
yang kita perlu, Tuhan sudah tahu. Tuhan cuma mau kita menyerahkan hati kita, datang di hadirat Tuhan untuk duduk diam, berdoa, kadang mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan biarkan Roh Kudus bekerja. Ketika engkau berdoa selesai, saya mau katakan, hutang saudara belum tentu lunas, tetapi ada satu kekuatan bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberikan kekuatan sehingga saudara boleh diberikan kemampuan hikmat, sehingga dalam waktu Tuhan engkau sanggup menyelesaikannya. Bukan berarti ketika engkau tutup mata, engkau berdoa minta hutang dilunasi. Ketika buka mata, hutang itu lunas. Tapi saudara akan diberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga saudara bisa melewati itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti mendengar dan Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa saudara. Katakan amin. Jangan sekali-sekali kita membatasi pikiran kita. Haleluya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, maka semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita berdoa, berarti kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita. Saya percaya ketika engkau membiarkan Roh Kudus bekerja, sehingga kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, maka kadang apa yang tidak pernah kita lihat, dalam firman Tuhan dikatakan tidak pernah kita dengar, akan timbul di dalam hati. Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, yang terpanggil di dalam rencana Tuhan, yang berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus pada pagi ini, apakah pagi ini saudara mau terus mengandalkan Tuhan? Haleluya, yang mau katakan amin. Berbicara tentang doa, doa adalah sikap, berbicara tentang sikap hati kita, yaitu selalu ketika kita berdoa berarti kita mau merendahkan diri. Kita mau mengundang Tuhan masuk di dalam hidup kita. Kita tahu keterbatasan dalam hidup kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kedaulatan Tuhan. Doa adalah sebagai sarana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana kita boleh menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, di mana juga kita boleh mendengarkan bagaimana Tuhan mau kita kerjakan, atau kita mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, mungkin suatu kali saudara dalam pergumulan saudara berdoa, tetapi sepertinya belum dijawab. Saya mau katakan pada pagi hari ini, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, tetapi kadangkala Tuhan mau kita mendengar apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Jangan sekali-sekali kita mendikte Tuhan untuk menggenapi doa kita. Karena apa yang kita doakan belum tentu yang terbaik. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, biarlah Tuhan berbicara. Ada waktunya sebagai anak-anak Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kadang itu belum dijawab bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak menolong, tetapi ada waktunya Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup saudara. Tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Haleluya, yang mengerti katakan amin. Nah, suatu kali mungkin saudara berdoa. Doa mungkin dalam pergumulan yang belum dapat pekerjaan. Saudara berdoa, Tuhan, saya kiranya boleh diberikan pekerjaan. Ya, tapi ada bagian kita pagi hari ini. Bukan berarti ketika kita sudah berdoa, kita duduk diam. Setelah kita percaya, kita dengar, duduk diam, mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi ada bagian kita sebagai tindakan iman kita ketika kita sudah berdoa. Ya, bukan kita duduk di diam di rumah, kemudian saudara mungkin dapat mimpi seperti Yusuf. Yusuf ketika dia dapat mimpi, dia akan diberkati, menjadi berkat bagi keluarga dia. Tapi dalam perjalanan Yusuf, apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Yusuf dijual, ditangkap oleh kakaknya atau saudaranya, kemudian dia dilempar di sumur, dia dijual sebagai budak dan lain sebagainya, bahkan masuk penjara.
Tetapi saya percaya ketika mimpi itu dia dapat dari Tuhan, ada satu visi, ada proses yang harus dia lewati. Saya percaya Yusuf adalah orang yang dekat dengan Tuhan, karena Yusuf adalah orang yang membangun persekutuan, yaitu melalui doa dengan Tuhan senantiasa. Nah, ada proses yang dihadapi, ada tindakan iman. Nah, ketika kita berdoa minta pekerjaan, bukan berarti kita harus duduk di rumah. Ketika kita mendapat mimpi, bukan kita harus tidur terus untuk mewujudkan mimpi itu, tapi bangunlah. Mewujudkan mimpi itu ketika kita sudah bangun. Ketika kita berdoa, kita mulai meminta kerja, kita mulai tanya Tuhan. Kita mulai berikan lamaran kerja, mungkin kita mulai mencari pekerjaan apa yang cocok. Saya percaya ketika engkau melangkah dengan melangkah, itu sebagai tanda iman kita percaya. Saya percaya Tuhan akan bukakan pintu yang tertutup itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Karena pada hakikatnya firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Tetapi saudara bisa katakan mungkin, tapi saya sudah berdoa belum dijawab. Terus saya harus bagaimana? Belum dijawab. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ketika kita belum dijawab, bukan berarti kita harus mundur. Bukan kita berarti harus kita putus asa dan tidak berdoa kembali. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Karena saya percaya ketika engkau berdoa, berarti kita masih mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pagi ini saya mau sampaikan, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, janganlah engkau mundur dari doa ketika doamu belum dijawab. Tapi tetaplah berdoa. Artinya ketika kita berdoa, kita terus mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pray until something happen. Berdoalah sampai terjadi sesuatu, sampai digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Yang mau katakan amin. Nah, firman Tuhan di dalam Lukas 18 ada satu kisah. Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan, yaitu di dalam ayat 1 dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya dengan tidak putus-putus. Apapun yang terjadi ketika belum dijawab, jangan saudara putus, jangan saudara jemu, tapi tetaplah berdoa. Di dalam ayat 2 dikatakannya, dalam sebuah kota itu ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Daripada zaman dulu pun ada hakim yang lalim. Dalam perikopnya adalah hakim yang lalim. Ketika hakim itu melihat janda miskin itu, mungkin dia lihat, ya saya nggak ada untungnya kalau saya membela perkara janda itu, mungkin dia tidak dibayar dan lain sebagainya. Ya, jadi hakim yang ini mungkin adalah hakim yang bukan membela kebenaran, tapi membela siapa yang bayar. Haleluya. Nah, di dalam ayat yang ketiga dikatakan di dalam kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, Tuhan mengambil perumpamaan ini. Apa yang kita bisa pelajari dari firman ini? Janda itu datang terus menerus kepada hakim itu. Dia datang, hakim belalah perkaraku. Sekali dia datang, kemudian ditolak. Kedua kali dia datang, mungkin ditolak juga, dan seterusnya dia ditolak. Tetapi janda ini tidak pernah jemu-jemu untuk datang terus kepada hakim itu untuk dibela perkaranya. Nah, Tuhan mengambil satu perumpamaan ini. Nah, apa yang terjadi? Ada bagian kita yang kita melangkah. Ketika kita sudah melangkah itu sebagai tanda iman, percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena pada dalam firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah hakikat yang mati. Dia mau perkaranya dibela, dia harus maju, dia datang terus walaupun ditolak. Nah, tetapi ada bagian Tuhan. Di dalam Alkitab mencatat, Tuhan merubah sehingga hakim yang lalim itu hatinya diubahkan sehingga dia membela perkara perempuan yaitu janda ini. Kadangkala kita berdoa sepertinya belum dijawab. Tapi ada bagian Tuhan yang bekerja di dalam semua itu.
Ketika kita berdoa berarti kita masih mengandalkan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan merubah cara pikir pandang dari hakim itu. Dia pikir kalau janda ini terus datang menerus melorong saya untuk membela perkaranya. Kalau saya tidak bela, nanti mungkin dia akan mencelakakan saya dan lain sebagainya. Oleh karena ialah sudah saya bela perkara itu. Akhirnya hakim itu membela itu. Dan Tuhan Yesus dia mengambil, dikatakan dalam perikop 1 ini perumpamaan kepada mereka, menegaskan yaitu pada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu buat kita semua pagi ini, supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu apapun yang terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Saudara harus percaya doa orang benar, yaitu doa saudara dan saya. Orang benar adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka sangat besar kuasanya. Katakan amin. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kalau sekiranya waktu kita berdoa kita diingatkan sesuatu tentang dosa kita, maka kita boleh minta ampun. Sehingga Tuhan boleh minta Tuhan menyucikan kita kembali. Mungkin dosa yang tidak sengaja. Haleluya. Ya, mungkin saudara kehilangan damai sejahtera, kemudian saudara marah-marah mungkin ya, sehingga saudara membenci, mungkin timbul rasa kebencian dan lain sebagainya. Ya, tapi biarlah kita masuk dalam kehadirat Tuhan. Bila Tuhan mengambil alih hati kita, dia gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya, kita mengaku dosa supaya kamu sembuh. Dan firman Tuhan saya baca lanjutkan ya, di dalam ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita sudah dibenarkan dan kita yakin, percaya dengan iman, ini pasti digenapi, maka sangat besar kuasanya. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Di dalam ayat 17 dicatat demikian. Elia. Saudara tahu Nabi Elia? Elia di dalam firman Tuhan dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yaitu saudara dan saya. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti saudara dan saya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ketika Elia bersungguh-sungguh berdoa. Supaya apa? Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi ini selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketika dia berdoa supaya hujan turun, dan hujan itu turun kembali. Hal ini dijelaskan. Ketika kita menjadi benar, orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita yakin apa yang kita doakan. Elia ditulis adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Maka saya percaya ketika saudara berdoa, saudara harus percaya ada kuasa yang keluar melalui mulut kita, perkataan kita. Karena kita tidak mungkin memindahkan gunung, tetapi ketika kita berdoa, itu menggerakkan kuasa Allah turut bekerja dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Dalam firman Tuhan juga katakan, 2 orang sepakat meminta sesuatu, Tuhan mendengar dan menjawab doa itu. Di dalam doa punya kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Katakan amin. Matius 18 ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi, itu akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, itu akan terlepas di surga. Ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Katakan amin. Sebab di mana 2 orang dan 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua baik ada beribadah bersama-sama. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan adalah yang kita sembah. Tuhan Yesus adalah omnipresent. Dia ada di dalam hatimu, dia ada dalam rumahmu. Ketika engkau berdoa pada pagi hari ini, dia mendengar. Ketika kita sepakat di dalam firman Tuhan, katakan jika 2 orang di antaramu sepakat. Dia 2 orang yang paling kecil. Kenapa 2 orang? Ini berbicara tentang keluarga. Bisa suami dengan istri ketika mereka sepakat untuk melewati satu pergumulan. Ketika mereka sepakat sesuatu meminta kepada Tuhan, mulai dari keluarga, mulai dari suami istri. Saya percaya Tuhan mendengar. Tuhan
akan menjawab doamu dari surga. Yang setuju katakan amin. Bahkan ketika kita doa itu berbicara tentang doa itu ada kuasa. Bahkan apapun yang kita ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Katakan amin. Kita menabur, melepaskan berkat bagi banyak orang, melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya engkau sedang melepaskan berkat di surga. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan, jangan mencari harta yang ada di bumi karena nyengat dan karat akan merusaknya. Tapi carilah harta yang di surga. Haleluya. Saudara harus paham, harus mengerti apa yang kita lepaskan di bumi. Kita di bumi hanya sementara. Kita ini ketika kita diberkati, itu berkat bukan untuk dinikmati sendiri, tapi kita sebagai pengelola dari berkat Tuhan. Ketika kita mengerti, kita menjadi pengelola, maka kita akan memakai setiap berkat itu dengan hati-hati dan bijaksana. Ketika kita melepaskan berkat itu, saya percaya ada berkat harta di surga yang dilepaskan juga. Yang setuju katakan amin. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka engkau akan menjadi saluran berkat yang tidak pernah habis, yang tidak tersumbat. Karena ada aliran air yang mengalir terus menyertai saudara. Ada berkat yang dari Tuhan terus mengalir dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bahkan di dalam doa, saya mau katakan doa itu punya kuasa. Ketika saudara pagi hari kau sudah berdoa, siang hari mungkin saudara berdoa, mungkin malam mau tidur saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, maka doa itu melingkupi kita selama 24 jam. Selama 1 hari penuh. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita berdoa, Tuhan mengajari kita. Dan doa itu begitu penting. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Artinya Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita. Supaya kita berdoa ketika kita menghadapi segala sesuatu. Sebagai ungkapan syukur kita juga kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam Matius 6 ayat 5 dikatakan kalau kita berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik, mengucapkan doanya berdiri di dalam rumah-rumah. Tapi datanglah pada Tuhan sendiri, masuk di dalam kamar, kunci pintumu, dan firman Tuhan katakan, maka sesungguhnya masuklah kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat dari tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa ini berbicara tentang hati. Berbicara seperti kita bicara dengan Bapa kita, yaitu bicara dengan Bapa kita yang di surga. Kita ungkapkan hati kita kepada Dia. Saya percaya ketika kita bicara tentang hati, hati kita akan melekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kemudian di dalam doa Bapa kami, Tuhan katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita mulai dengan alamat doa yang jelas, yaitu kita berdoa, kita menyampaikan, membangun satu manusia rohani dengan siapa? Yaitu dengan Bapa kita yang di surga. Yesus Kristus namanya. Kita mulai dengan alamat yang jelas. Doa ini ditujukan kepada Bapa kami yang di surga. Ya kita panggil Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yang mau katakan amin, yang mengerti katakan amin. Ya. Kemudian datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu satu kerinduan. Supaya Tuhan menjadikan di bumi seperti di surga. Ya, ketika kita berdoa berarti terjadi perpindahan hati. Kerajaan Allah bukan berbicara soal makan dan minum, tapi berbicara tentang damai sejahtera, sukacita yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Terjadi pergantian hati. Sehingga ketika hati kita galau dan lain sebagainya, ketika datang cari Tuhan, maka Tuhan akan turunkan damai sejahtera sukacita. Ketika kita menghadirkan hadirat Allah turun di atas kita. Yang mengerti katakan amin. Dan firman Tuhan katakan di ayat 11, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Haleluya. Karena engkaulah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saya garis bawahi, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Firman Tuhan jelas katakan, berilah kami pada hari ini. Artinya kuasa firman Tuhan melingkupi kita selama 24 jam. Artinya Tuhan mengajari setiap anak-anak Tuhan untuk setiap hari berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak mengajari kita untuk berilah kami pada minggu ini makanan kami secukupnya. Artinya kita cukup berdoa seminggu sekali. Tapi kita diajarkan untuk berdoa senantiasa, berdoa setiap hari. Haleluya. Artinya kalau kita sudah berdoa pagi hari, ketika kita sudah berdoa,
Saudara harus percaya, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, itu masuk dalam rencana Tuhan. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Mungkin saudara akan mengalami hal-hal yang sepertinya kelihatannya tidak baik. Tapi saya katakan, apa yang menurut kita tidak baik belum tentu tidak baik. Tapi apa yang baik di dalam Tuhan buat kita, itulah yang terbaik bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Artinya Tuhan tidak menghendaki, Tuhan berkuasa penuh dalam 24 jam dalam satu hari penuh dalam hidup saudara ketika saudara memulai segala sesuatu dengan doa. Tuhan tidak menghendaki sehelai rambut kita jatuh apabila Ia tidak kehendaki. Artinya tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak kehendaki. Karena ketika kita sudah berdoa, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita sepanjang hari ini. Dan kuasa Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Percaya, bagian kita hanya percaya pada Dia. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang setuju katakan amin. Nah, pada pagi ini kita belajar ada 4 hal dalam berdoa. Makna dalam berdoa. Yang pertama adalah ketika kita berdoa, berarti kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berarti kita merendahkan diri, kita tahu keterbatasan kita, sehingga kita mengundang Yesus masuk di dalam aspek kehidupan kami, kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Ketika kita berdoa untuk keluarga kita, berarti kita mengundang Yesus masuk di dalam keluarga kita, mengambil alih di dalam keluarga kita, mengambil alih dalam pekerjaan kita, mengambil alih dalam anak-anak kita dan lain sebagainya. Yang setuju katakan amin. Berarti hal yang pertama ketika kita berdoa adalah kita mengundang, dengan kerendahan hati kita mengundang, mencari wajah Tuhan, mengundang Tuhan masuk di dalam hidup kita. Katakan amin. Hal yang kedua, berbicara tentang doa, berarti kita membangun hubungan secara intim di dalam Tuhan, yaitu berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Saudara bisa berdoa itu berarti tidak harus pintar berkata-kata. Mungkin saudara kata-katanya tidak baik, saudara tidak usah malu untuk berdoa. Karena bicara tentang doa itu bukan hafalan. Doa itu bicara dengan hati. Saudara bisa menyampaikan segala sesuatu, bicara seperti kepada Bapa atau kepada orang yang terdekat saudara. Saudara bisa curhat semua yang ada hatimu kepada Dia. Ini bicara tentang hubungan pribadi saudara dengan Dia. Kadang berdoa itu bukan berbicara tentang kita hanya mengisi semua permohonan kita kepada Tuhan. Kita hanya bacakan, Tuhan saya mau dijawab doa A, B, C, D. Tapi ada bagiannya. Tuhan mau kita duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara buat saudara. Pagi ini saat kita mendengar. Berdoa adalah membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan hati kita dengan Tuhan. Saudara, pagi ini yang mau membangun hati kita hidup intim dengan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Hal yang ketiga, ketika kita berdoa, berarti kita mendatangkan hadirat Tuhan turun di tempat kita, di hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Kadang kita mungkin ada yang marah ya ketika dia dilukai mungkin oleh seseorang, dikatain, dimarahin, atau ketika dia mengalami kegagalan, hati dia jatuh dan lain sebagainya. Seperti yang gak ada pengharapan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saudara berdoa, ada kekuatan di dalam doa itu, yaitu saudara menghadirkan hadirat Allah. Ketika hadirat Allah turun, maka Dia mengubah cara pandang saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang dilepaskan dari surga menyertai saudara. Sehingga saudara yang tadinya galau, seperti yang gak semangat, seperti yang putus asa. Mungkin juga ada beberapa yang seperti yang mau mengakhiri hidupnya. Tapi ketika kau berdoa, berarti engkau mengandalkan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Dia akan memberikan kekuatan. Hati saudara akan dikuatkan. Cara pandang saudara akan diselaraskan dengan cara pandang Kristus. Sehingga ketika semua cara pikir, hati, sehingga diselaraskan, maka mulut kita akan mengeluarkan pembendaraan kata yang seturut dengan kehendak Allah. Haleluya. Yang mengerti katakan amin.
Berdoa berarti menghadirkan hadirat Tuhan di dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Hal yang keempat, berbicara doa. Di dalam orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan percaya akan firman Tuhan, saudara harus percaya bahwa kita sudah diberikan kuasa, kekuatan. Prayer is a weapon. Berdoa adalah senjata bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Karena doa sanggup mengubah segala sesuatu. Ketika kita katakan berdoa, gunung itu pindah. Saya percaya engkau nggak bisa pindahin gunung. Tapi ketika sudah berdoa, maka itu menggerakkan kuasa dan kekuatan yang dari ilahi menyertai saudara. Ada kekuatan, ada power yang menyertai saudara. Melebihi apa yang kita doakan. Melebihi apa yang kita pikirkan. Yang mengerti katakan amin. Doa bukan bicara satu arah. Doa ada berbicara tentang dua arah. Ada bagian kita menyampaikan permohonan kita dari hati. Ada waktunya kita mendengar apa yang Bapak mau dalam hidup kita. Katakan amin. Saya simpulkan doa dengan penuh keyakinan. Itu membawa dampak dan mujizat. Katakan amin. Dan Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu beranjak dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hati, ya percaya ketika kita doa, kita yakin percaya, maka apa yang dikatakan akan terjadi dan itu terjadi bagimu. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ketika kita berdoa, kadang kita menunggu jawaban doa. Ketika kita berdoa untuk seseorang, ya mungkin saudara tergerak belas kasih untuk menolong seseorang. Saudara Tuhan, saudara berdoa, Tuhan, kau tolong, kamu doa syafaat, bicara doa syafaat dan doa untuk seseorang, ya, atau doa untuk bangsa dan lain sebagainya. Kau tergerak di hatimu untuk mendoakan seseorang. Tuhan, tolong dia, berkati dia. Ya, mungkin dia dalam keadaan susah. Nah, tapi kadang jawaban doa itu Tuhan bisa saja memakai kita sebagai jawaban doa. Ketika orang itu susah, Tuhan pakai saudara, Tuhan menggerakkan hati saudara. Bukan orang lain yang memberkati dia, tapi Tuhan pakai saudara untuk memberikan makan atau melakukan hal yang baik untuk saudaramu yang lagi kesusahan. Yang mau katakan amin. Ketika engkau melakukan itu, saya percaya engkau dipakai dalam rencana Allah. Dan saya percaya engkau bukan hanya cari harta yang di surga, harta yang di bumi, tapi saya percaya firman Tuhan katakan carilah harta yang di surga. Haleluya. Mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini mungkin saudara katakan, saya nggak bisa berdoa berjam-jam, Pak. Saya bilang, doa yang penuh kuasa bukan doa yang berjam-jam, tapi doa yang penuh kuasa adalah doa yang mulai dari hati. Mulailah doa dalam waktu hidupmu itu mungkin dalam semenit. Ketika kita mulai, mungkin kita nggak bisa berdoa berjam-jam, tapi kita bisa mulai dengan doa yang dimulai dengan semenit. Semenit demi semenit demi semenit. Artinya hidup kita selalu dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mau makan, kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat makanan kau berikan buat saya pada hari ini. Kau sucikan, kuduskan, jadi berkat dalam hidup saya. Ketika kau mau melakukan sesuatu, mungkin pagi hari ini, saudara bisa katakan, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan baik. Kalau hari ini saya masih bisa ibadah bersama-sama, itu karena anugerah-Mu. Dalam segala sesuatu yang kecil sekalipun, ketika engkau menghadirkan hadirat Allah, Tuhan menyertai-Mu, sesungguhnya itulah doa. Berbicara doa itu bicara dengan hati. Kemudian mungkin kita ada waktu yang khusus, seperti Tuhan mengajari kita di Taman Getsemani ketika ia berdoa. Ada tempat-tempat yang khusus, mungkin ada ruangan khusus di rumahmu, mungkin di tempat kerjamu sebelum bekerja. Memulai segala aktivitas, saya mau katakan pada pagi hari ini, mulailah segala sesuatu dengan doa. Karena ketika kita mulai dengan doa, berarti ada kekuatan, ada kuasa Allah yang menyertai saudara, yang turut bekerja dalam segala sesuatu.
Saya kembali lagi dalam firman Tuhan. Di dalam Efesus 3 ayat 20 saya tutup kembali dengan firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika kita berdoa, berarti kita mengandalkan Tuhan, mengundang Tuhan masuk, mengerjakan segala sesuatu melebihi apa yang kita pikirkan. Karena bukan kita lagi yang bekerja, tapi ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap orang-orang percaya. Pagi hari ini, hamba-Mu berdoa. Mari kita tundukkan kepala, hamba-Mu berdoa. Kita angkat dua tangan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa. Kiranya kalau Tuhan baik dalam hidup saya, Tuhan bisa baik juga dalam hidup setiap mereka. Hamba-Mu berdoa. Apapun pergumulan mereka, Tuhan sudah jawab hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat Kau gantikan dengan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya. Begitu juga yang kekurangan, yang mengalami kekurangan dalam hidup mereka, Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati mereka hingga berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus menyertai-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pagi ini, kiranya berkat Tuhan, firman Tuhan boleh jadi rema dan jadi berkat dalam hidup kami semuanya, dalam hidup kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya mengajak setiap saudara yang terkasih di dalam Kristus dan seluruh pelayan Tuhan di dalam Kristus dan seluruh jemaat yang terkasih di dalam GBI River of Life dan di dalam Kristus. Ibadah secara onsite di GBI River of Life akan berjalan kembali pada awal bulan November disertai dengan perjamuan kudus, yaitu pada tanggal 7 November. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara yang sudah rindu untuk ibadah secara onsite, boleh ayo kita bersama-sama, boleh kita ibadah kembali di Pantai Indah Kapuk yang di lantai 7 unit G dan H, dan kita boleh memuji, menyembah bersama-sama kepada Dia. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Saya mengajak setiap saudara boleh bergabung bersama-sama. Haleluya. Of the goodness of God, I love your voice. You have led me through the fire. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari saya mengajak setiap saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI River of Life boleh mengangkat kedua tangan. Kita akan terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat secara iman, mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you all.